Pukul 5 pagi, saya berdiri di depan pintu rumah saya sendiri. 10 jam lembur baru saja selesai di pabrik, namun pintu itu terkunci dari dalam. Di baliknya, terdengar suara suami saya. Dia berkata datar, "Ibu sedang sakit, kamu pulang ke rumah orang tuamu dulu, 2 minggu saja." Saya mengira salah dengar. 7 tahun menikah. Baru kali ini dia bicara seperti petugas mengusir penyewa kos. Padahal nama di sertifikat rumah ini bukan namanya. Tangan saya masih berbau pelumas mesin dan cairan pembersih. Sepatu keselamatan di kaki terasa seberat batu. Yang saya inginkan hanya segelas air hangat dan tidur sampai siang. Pintu terbuka selebar telapak tangan, lalu didorong cepat dari dalam. Di celah itu, saya melihat sesuatu yang membuat punggung saya dingin. Sebuah gembok baru, masih mengkilap, terpasang di bagian dalam pintu. Gembok itu dibeli tanpa sepengetahuan saya. Berarti pengusiran ini sudah direncanakan. Saya menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu 3 kali. Saya berkata pelan, "Mas, rumah ini saya beli dengan uang saya. Buka pintunya." Saya beri waktu 30 menit. Di dalam, terdengar gelas jatuh pecah di lantai keramik. Itu baru awalnya. 3 minggu kemudian, ruang tamu saya penuh orang. Ada penagih utang, ada pria berjas dengan map coklat, ada keluarga besar suami saya. Mereka semua menunggu satu tanda tangan dari saya. Tanda tangan yang tidak akan pernah saya berikan. Nama saya Lestari, 41 tahun. Orang-orang di pabrik memanggil saya Butari. Saya bekerja sebagai kepala administrasi keuangan di sebuah pabrik garmen di kawasan Cikarang. 14 tahun saya merangkak dari staf gudang, naik ke bagian pembukuan, sampai posisi sekarang. Pekerjaan saya setiap hari mengurus kontrak, faktur, dan mutasi rekening perusahaan. Mata saya terlatih menemukan angka yang janggal. Di antara ribuan baris transaksi, sebuah faktur ganda, tanda tangan yang melenceng 2 mm, stempel yang warnanya terlalu segar. Semua itu bagi saya seperti suara sumbang di tengah orkestra. Dari pekerjaan itu saya belajar satu hal sederhana. Angka tidak pernah berbohong. Manusia yang sering berbohong tentang angka. Saya bukan perempuan yang suka curiga. Saya hanya perempuan yang terbiasa memeriksa. Dan ternyata, dua hal itu sangat berbeda nasibnya. Orang yang curiga melukai keluarganya tanpa bukti. Orang yang memeriksa menyelamatkan keluarganya dengan bukti. Kebiasaan memeriksa itulah yang kelak menyelamatkan rumah saya. Walau harganya hampir seluruh kepercayaan yang saya punya. Setiap akhir bulan, saya mencocokkan ratusan faktur dengan mutasi rekening pabrik. Selisih Rp1.000 pun harus ketemu sebabnya sebelum saya boleh pulang. Rekan-rekan menyebut saya terlalu kaku. Atasan saya menyebutnya teliti. Saya sendiri menyebutnya kebiasaan orang yang pernah miskin. Ayah saya dulu buruh kebun di Bogor. Ibu saya menjahit di rumah. Saya tahu rasanya menunggu beras turun harga di akhir bulan. Orang yang pernah kelaparan tahu persis kemana setiap lembar uangnya pergi. Gaji saya 12 juta sebulan, dan setiap rupiahnya punya alamat. Sebagian untuk dapur, sebagian untuk sekolah Salma, sebagian untuk tabungan pendidikan. Saya mencatat semua di buku kas kecil bersampul biru. Mas Hendra dulu suka menggoda saya soal buku itu. Katanya, pengeluaran beli cabai saja kamu catat, Tari. Saya selalu menjawab sambil tertawa, justru dari cabai semua kebocoran dimulai, Mas. Waktu itu kami tertawa bersama. Saya tidak tahu bahwa kebocoran paling besar sedang terjadi diam-diam, bukan di dapur, melainkan di hati suami saya sendiri. Rumah kami berdiri di sebuah gang di Bekasi Tengah. Bukan rumah mewah, hanya 2 kamar tidur, teras kecil, dan 1 pohon kamboja di depan. Tapi setiap batanya, saya kenal seperti mengenal garis tangan sendiri. 4 tahun lalu saya membelinya seharga Rp870 juta. 520 juta berasal dari menjual sepetak tanah warisan almarhum ayah di Bogor. Sisanya 350 juta dari tabungan 14 tahun bekerja. Saya masih ingat hari serah terima kuncinya. Salma berlari keliling ruang tamu kosong sambil berteriak, "Rumah kita!
Rumah kita! Mas Hendra memasang papan nama keluarga di pagar dengan tangannya sendiri. Sertifikat hak milik rumah ini tertulis satu nama, Lestari. Bukan karena saya tidak percaya suami. Notaris yang mengurus akta menyarankan begitu, sebab seluruh dananya memang harta bawaan saya. Beliau berkata, "Bu, hukum itu bukan soal cinta. Hukum itu soal jejak uang." Kalimat itu saya simpan baik-baik. Sertifikat aslinya tidak pernah saya taruh di rumah. Sejak hari pertama, dokumen itu tidur di kotak penyimpanan bank tempat pabrik kami menjadi nasabah. Kebiasaan kecil seorang petugas administrasi. Kelak, kebiasaan kecil itu menjadi benteng terakhir saya. Gang kami hidup sejak subuh. Bu Ida, penjual nasi uduk di ujung gang, selalu membuka dagangan sebelum azan. Pak Karto, satpam pensiunan, menyapu jalan depan rumahnya sambil mendengarkan radio. Anak-anak berangkat sekolah lewat depan teras kami, bersahut-sahutan memanggil teman. Sore hari, ibu-ibu duduk di kursi plastik bertukar cerita dan gorengan. Salma, putri saya yang berumur 9 tahun, hafal nama semua tetangga. Dia juga hafal jadwal tukang roti dan suara knalpot motor ayahnya dari ujung gang. Di gang ini, pintu rumah jarang benar-benar tertutup. Kalau ada yang sakit, satu gang ikut mengantar ke puskesmas. Kalau ada yang hajatan, satu gang ikut memasak. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami tidak pernah merasa sendirian. Karena itu, gembok baru di pintu kami terasa seperti benda asing, seperti tamu jahat yang menyelinap masuk tanpa permisi. Dan yang membukakan pintu untuk tamu jahat itu, ternyata bukan orang asing. Melainkan orang yang setiap malam tidur di sebelah saya. Itulah bagian yang paling sulit saya ceritakan. Suami saya bernama Hendra, 43 tahun. Dia kepala mekanik di sebuah bengkel besar di Bekasi. Gajinya 8,5 juta. Tangannya kasar. Kukunya selalu menghitam oleh oli. Bicaranya sedikit, tapi dulu hatinya lurus seperti penggaris. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, 63 tahun. Tinggal bersama kami sejak 8 bulan lalu. Alasannya, atap rumah beliau di kampung sedang diperbaiki. Perbaikan itu entah kenapa tidak pernah selesai. Setiap saya bertanya, jawabannya selalu sama. Tukangnya susah dicari. Lalu ada Dini, adik ipar saya, 33 tahun. Dandanannya selalu rapi, tasnya selalu baru, mulutnya selalu penuh istilah asing. Dia menyebut dirinya konsultan properti, walau kantornya tidak pernah jelas di mana. Setiap datang, dia mencium tangan ibunya lama sekali, seperti anak paling berbakti sedunia. Bu Sumarni menyebut Dini sebagai anak yang paling mengerti zaman, dan menyebut saya sebagai menantu yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dalam keluarga ini, saya belajar bahwa kasih sayang punya peringkat. Saya berada di peringkat paling bawah, tepat di bawah tetangga yang suka mengirim rendang. 3 minggu menjelang Lebaran, pabrik kami banjir pesanan. Semua bagian lembur, termasuk bagian administrasi. Saya kebagian mengawasi stok dan dokumen pengiriman malam. Malam itu, shift saya mulai pukul 7 malam dan baru selesai hampir pukul 5 pagi. 10 jam penuh di antara deru mesin jahit dan tumpukan kardus pengiriman. Punggung saya kaku. Mata saya perih, masker di wajah lembab oleh napas sendiri. Salma sedang libur sekolah dan menginap di rumah ibu saya di Tambun. Setidaknya anak saya tidur nyenyak, pikir saya waktu itu. Sebelum berangkat lembur, saya berpamitan seperti biasa. Bu Sumarni sedang menonton sinetron, sehat dan tertawa keras. Mobil Dini terparkir lama di depan rumah, dan dari dapur terdengar percakapan pelan. Mereka langsung diam ketika saya lewat membawa tas bekal. Mas Hendra mengantar saya sampai pagar, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Dia berkata pelan, "Hati-hati Tari, maafkan aku ya." Saya mengira itu kata maaf seorang suami yang sedang banyak pikiran. Ternyata, itu kata maaf seorang penjaga pintu. Pintu yang beberapa jam kemudian dikunci dari dalam, dengan saya di sisi yang salah. Saya mengenal Mas Hendra 12 tahun lalu, lewat seorang teman pabrik. Dia datang melamar dengan motor pinjaman, dan kemeja yang disetrika terlalu licin.
Dia gugup sampai salah menyebut nama ayah saya 2 kali. Tapi matanya jujur, dan tangannya yang kasar terasa hangat saat menjabat tangan ibu saya. Pesta pernikahan kami sederhana, di halaman rumah, dengan tenda sewaan dan ayam goreng masakan para tetangga. 5 tahun pertama pernikahan kami tenang seperti air sumur. Dia berangkat ke bengkel pukul 7, pulang pukul 6, tidak pernah lupa membawa martabak manis kesukaan Salma setiap malam Jumat. Setiap tanggal gajian, dia menyerahkan amplop utuh kepada saya. Katanya, "Kamu lebih pintar mengatur uang, Tari." Saya mengatur uangnya dengan hormat, tidak pernah sekalipun untuk keperluan saya sendiri. Sepatu kerjanya, oli motornya, rokoknya, semua saya anggarkan lebih dulu. Kami bukan pasangan romantis, tapi kami pasangan yang saling menjaga. Setidaknya itu yang saya yakini selama bertahun-tahun. Kalimat tentang amplop gaji itu dulu terdengar manis. Sekarang, kalau saya ingat lagi, terdengar seperti pertanda. Orang yang menyerahkan seluruh uangnya, kadang sedang menabung alasan untuk suatu hari mengambil semuanya. Mas Hendra lulusan SMA, mulai bekerja sebagai kuli bangunan sejak umur 17. Dari kuli, dia belajar mesin, lalu diterima di bengkel dan naik perlahan sampai jadi kepala mekanik. Perjalanan itu seharusnya membanggakan, tapi dia membawa satu luka yang tidak pernah sembuh. Rasa minder. Minder pada teman sekolahnya yang sudah punya ruko sendiri di Pasar Baru. Minder pada sepupunya, Mas Bayu, yang punya usaha ekspedisi dan setiap lebaran pulang dengan mobil keluarga. Minder pada adiknya Dini, yang pandai bicara soal investasi, properti, dan masa depan. Di acara keluarga, dia selalu memilih duduk paling pinggir. Kalau ada yang bertanya soal pekerjaan, jawabannya selalu pendek. Masih di bengkel. Lalu dia akan menunduk, mengupas kacang, dan diam sampai acara selesai. Suatu malam sepulang kumpul dengan teman-temannya, dia berbaring memunggungi saya. Lama dia diam, sampai saya kira sudah tidur. Lalu dia bergumam pelan, "Sepertinya seumur hidup aku cuma akan jadi orang gajian." Saya menepuk bahunya dan berkata bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi orang gajian. Mungkin justru kalimat itu yang membuatnya merasa makin kecil. Karena penghiburan dari orang yang gajinya lebih besar, kadang terdengar seperti belas kasihan. Saat membeli rumah ini, kami sempat berdebat kecil soal nama di sertifikat. Notaris menjelaskan dengan sabar bahwa seluruh dana berasal dari harta bawaan saya. Tanah warisan ayah, ditambah tabungan yang sudah ada sebelum kami menikah. Karena itu, secara hukum, nama saya yang seharusnya tercantum di sertifikat. Mas Hendra mengangguk waktu itu, tapi saya melihat rahangnya mengeras. Dia menandatangani berkas persetujuan dengan goresan yang lebih tebal dari biasanya. Di perjalanan pulang, dia diam sepanjang jalan. Saya mengajaknya makan bakso, dia bilang tidak lapar. Malamnya, sambil menatap langit-langit, dia berkata pelan, "Jadi di rumah ini aku cuma numpang ya?" Saya memeluknya dan bilang rumah ini milik kita berdua, apapun yang tertulis di kertas. Dia mengangguk lalu memejamkan mata. Saya kira urusan itu selesai malam itu juga. Ternyata ada jenis luka yang tidak bisa ditutup dengan pelukan. Luka itu hanya pindah ke tempat yang lebih dalam, dan menunggu seseorang datang membawa congkelan yang tepat. Saya pernah berkata padanya di teras, suatu malam setelah Salma tidur, "Yang penting hidup kita tenang, Mas. Cukup itu sudah mewah." Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Dia menyalakan rokok, mengisapnya pelan, lalu menatap atap rumah tetangga. Di seberang gang, mobil baru milik anak Pak Haji, baru saja dipasangi sarung penutup. Bertahun-tahun kemudian saya paham apa yang terjadi malam itu. Bagi orang yang merasa kecil, kalimat penghiburan kadang terdengar seperti ejekan. Hidup tenang versi saya adalah cukup. Hidup tenang versi dia adalah kalah. Dan orang yang merasa kalah akan diam-diam mencari jalan pintas untuk menang. Jalan pintas itu tidak datang lewat pencuri yang memanjat pagar. Jalan pintas itu datang lewat pintu depan, membawa senyum ramah, kartu nama mengkilap, dan panggilan akrab. Dia menyebut suami saya, Bos Hendra. 2 kata sederhana yang tidak pernah saya ucapkan selama 7 tahun menikah. Kadang yang menjual rumah seseorang bukan uang,
melainkan dua kata yang menyentuh luka lama tepat di tengahnya. 8 bulan lalu, Bu Sumarni pindah ke rumah kami. Beliau datang dengan 3 kardus pakaian, 1 kursi rotan kesayangan, dan stoples kerupuk. Saya menyiapkan kamar paling sejuk di sebelah dapur, lengkap dengan kipas angin baru. Kata Mas Hendra waktu itu, rumah di kampung sedang dibongkar tukang. Awalnya semua baik-baik saja. Beliau membantu menjemur pakaian, sesekali memasak sayur lodeh kesukaan Mas Hendra. Lalu kritik-kritik kecil mulai berdatangan, satu persatu. Setiap hari, sayur saya katanya keasinan. Lantai katanya kurang bersih. Cara saya mendidik Salma katanya terlalu keras. Kalau saya pulang lembur, beliau menyambut dengan kalimat yang sama di depan pintu. Perempuan kerja sampai malam itu bukan istri. Namanya tamu yang numpang tidur. Saya menelan semuanya demi suami. Saya bilang pada diri sendiri, beliau orang tua, beliau kesepian, beliau tidak bermaksud jahat. Setiap bulan saya tetap menyisihkan 1 juta untuk uang saku beliau. Beliau menerimanya tanpa pernah berkata terima kasih. Waktu itu saya mengira diam adalah bentuk bakti. Saya belum tahu bahwa bagi sebagian orang, diamnya kita hanyalah lampu hijau. Sejak ibu mertua tinggal di sini, Dini jadi sering datang. Selalu menjelang makan malam. Selalu dengan cerita baru tentang orang yang kaya mendadak. Katanya temannya membeli kafling di Cikarang, setahun kemudian untung 300 juta. Katanya zaman sekarang orang bodoh saja yang membiarkan aset tidur. Katanya rumah di gang kami sekarang harganya sudah tembus 1,2 miliar. Lalu dia menatap berkeliling ruang tamu, pelan-pelan, seperti juru taksir di rumah sitaan. Matanya berhenti di dinding, di plafon, di pintu kamar, seakan menghitung sesuatu. Dia berkata ringan, "Sayang ya Mbak, aset segede ini cuma dipakai tidur." Saya menjawab sambil menuang teh, "Rumah memang tempat untuk tidur, Dini." Dini tertawa panjang. Ibu mertua saya ikut tertawa. Mas Hendra tidak tertawa. Dia menunduk, memainkan gelas di tangannya. Dan justru itu yang seharusnya membuat saya waspada. Orang yang tertawa sedang menghibur diri. Orang yang menunduk sedang menghitung. Malam itu, dari dapur, saya mendengar Dini menyebut 1 nama untuk pertama kalinya. Sebuah nama yang beberapa bulan kemudian hampir membuat saya kehilangan segalanya. 4 bulan terakhir, Mas Hendra berubah. Ponselnya selalu tertelungkup di meja dengan nada dering yang dimatikan. Dia mandi sambil membawa ponsel ke kamar mandi. Tidurnya larut dan beberapa kali saya memergokinya melamun di teras pukul 2 pagi. Makan malamnya sering tidak habis, padahal dulu piringnya selalu bersih. Gajinya mulai telat masuk ke rekening kami. Bulan pertama telat 5 hari, bulan kedua telat 2 minggu, bulan ketiga hanya masuk separuh. Alasannya selalu masuk akal. Bengkel lagi sepi Tari. Bonus dipotong, orderan turun. Saya percaya. Saya bahkan memberinya uang bensin tambahan 200.000 tiap minggu. Saya takut dia kelelahan mengejar setoran. Sesekali saya selipkan vitamin di tas kerjanya. Vitamin itu selalu kembali dalam keadaan utuh. Belakangan saya tahu kenapa tas itu tidak pernah benar-benar dibawa ke bengkel. Sudah 4 bulan dia berhenti bekerja, dan saya adalah orang terakhir yang tahu. Saya yang setiap hari membaca mutasi rekening orang lain, gagal membaca perubahan di meja makan sendiri. Suatu sore saat hendak mencuci jaket kerjanya, saya menemukan amplop tersembul dari saku dalam. Kopnya bertuliskan nama sebuah koperasi simpan pinjam karyawan bengkel. Di pojoknya ada cap merah bertuliskan, "Pemberitahuan kedua." Saat saya tanya, dia merebutnya cepat, lebih cepat dari yang wajar. Katanya, itu urusan teman bengkel yang menitip dokumen. Nada suaranya naik, padahal pertanyaan saya biasa saja. Dia bahkan membentak kecil, lalu buru-buru minta maaf. 2 hal yang sama-sama bukan kebiasaannya. Malam itu dia pulang membawa martabak manis, hal yang sudah lama tidak dia lakukan. Dia juga memijit bahu saya sambil bertanya soal pekerjaan di pabrik. Orang yang berbohong sering membayar rasa bersalahnya dengan hal-hal manis. Semakin besar bohongnya, semakin manis bayarannya.
dan saya menelan martabak itu bersama semua kecurigaan saya. Saya memilih percaya, karena percaya lebih murah daripada bertanya. Itu kesalahan saya yang kedua. Ternyata, ada tagihan yang bunganya jauh lebih mahal daripada bunga koperasi manapun. Tagihan dari rasa percaya yang dibiarkan buta. Nama yang disebut Dini di dapur malam itu adalah Pak Darman. Usianya 52 tahun, rambut disisir rapi ke belakang, jam tangan besar di pergelangan kiri. Dini memperkenalkannya sebagai pengusaha suku cadang yang punya 3 gudang di Karawang. Sejak itu, nama Pak Darman mulai hadir di meja makan kami hampir setiap malam. Mas Hendra menceritakannya dengan mata berbinar, seperti remaja menceritakan idolanya. Katanya Pak Darman dulu juga montir, lalu bangkit jadi juragan. Katanya Pak Darman bilang tangan dingin Mas Hendra sayang kalau cuma jadi orang gajian. Katanya Pak Darman memanggilnya Bos Hendra. Saya pernah bertemu Pak Darman sekali saat dia mengantar Dini ke rumah. Dia menyalami saya sambil membungkuk sopan, senyumnya lebar dan hangat, tapi matanya bergerak cepat, menyapu ruang tamu dari ujung ke ujung. Mata itu tidak sedang berkenalan, mata itu sedang menilai harga. Saya bertanya usahanya bergerak di bidang apa. Jawabannya panjang, penuh istilah, dan tidak menjawab apa-apa. Di pekerjaan saya, dokumen seperti itu kami sebut faktur kosong. Rapi di luar, kosong di dalam. Sayangnya, malam itu saya hanya menyimpan penilaian itu dalam hati. Itu kesalahan saya yang ketiga. Suara gelas pecah itu datang dari ruang tamu. Dari celah pintu, saya melihat ibu mertua saya duduk tegak di kursi rotannya. Kompres yang katanya untuk demam jatuh dari keningnya ke lantai. Untuk ukuran orang sakit keras, gerakannya luar biasa gesit. Wajahnya pucat, tapi bukan pucat orang demam. Itu pucat orang yang rencananya ketahuan lebih cepat dari jadwal. Mas Hendra melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya, lalu berdiri menghalangi. Dia berkata dengan suara ditekan, "Tari, jangan bikin malu." Tetangga bisa dengar. Sesuatu di dalam dada saya menyala. Saya menjawab tanpa menurunkan suara. "Yang mengusir istrinya jam 5 pagi itu siapa, Mas?" Di ujung gang, Bu Ida menghentikan gerobaknya. Pak Karto berhenti menyapu. Saya tidak peduli lagi pada kata malu. Orang yang benar tidak perlu berbisik. Saya berkata jelas, "Saya tidak kemana-mana. Ini rumah saya." Saat itulah saya melihat tangan suami saya gemetar memegang gagang pintu. Bukan gemetar karena marah. Gemetar karena takut pada sesuatu yang belum saya ketahui. Saya menarik kursi plastik di teras dan duduk. Kalau mereka mengira saya akan menangis lalu pergi, mereka salah membaca orang. 14 tahun bekerja mengajari saya satu hal. Jangan pernah meninggalkan meja saat dokumen bermasalah. Dan pagi itu, seluruh rumah saya adalah dokumen bermasalah. 30 menit berlalu. Pintu tidak juga dibuka. Dari dalam terdengar suara berbisik cepat, seperti rapat darurat. Sesekali suara ibu mertua meninggi, lalu ditenangkan. Saya mengeluarkan ponsel dan mengetik satu pesan kepada suami saya. Isinya pendek. "Buka pintu, atau saya panggil Pak RT, dan kita bicara di depan semua orang." Centang 2, dibaca dalam 3 detik. 10 detik kemudian, terdengar bunyi gembok dibuka, pintu terbuka, dan wajah suami saya muncul, kusut seperti kertas gagal cetak. Dia berkata pelan, "Masuk, tapi jangan kagetan ya." Kalimat itu seharusnya menjadi peringatan, karena yang menunggu saya di dalam bukan sekadar ruang tamu yang berantakan, melainkan jejak-jejak sebuah rencana yang sudah berjalan jauh tanpa saya. Ruang tamu kami tidak berantakan, justru terlalu rapi. Rapi seperti kamar hotel. Bersih, tapi bukan susunan tangan saya. Lemari arsip kecil di pojok, tempat saya menyimpan dokumen keluarga, posisinya bergeser 10 senti. Kuncinya masih menggantung, padahal saya selalu menyimpannya di laci dapur. Saya membuka lemari itu dengan jantung berdebar. Map kuning berisi fotokopi sertifikat rumah ada di tempatnya, tapi urutan lembarannya terbalik dan ada bekas lipatan baru di sudutnya. Seseorang membacanya terburu-buru atau memindainya.
Saya beralih ke meja printer di sudut ruangan. Di baki kertasnya, tertinggal satu lembar hasil cetak yang gagal separuh. Setengah gambar sertifikat rumah saya diperbesar dengan nomor sertifikat terbaca jelas. Tangan saya mendingin memegang kertas itu. Fotokopi sertifikat tidak berbahaya di tangan keluarga, tapi sangat berbahaya di tangan orang yang tahu cara memalsukan kepemilikan. Saya melipat kertas gagal cetak itu dan menyimpannya di tas. Hari itu, tanpa mereka sadari, mereka memberi saya barang bukti pertama. Saya memeriksa laci dokumen satu persatu, seperti memeriksa kas akhir bulan. Akta lahir Salma ada, buku nikah ada, ijazah ada, fotokopi KTP saya dan kartu keluarga, lenyap semuanya. Bukan 1-2 lembar, satu amplop penuh yang saya siapkan untuk keperluan sekolah Salma. Di rumah ini hanya ada 3 orang dewasa, dan saya tahu persis saya tidak memindahkannya. Saya berdiri di tengah ruangan, menimbang 2 pilihan. Bertanya sekarang dan membuat mereka waspada, atau diam, dan membiarkan mereka merasa aman. Di kantor, kalau kami menemukan indikasi penggelapan, kami tidak langsung menegur pelakunya. Kami merapikan kembali dokumen, tersenyum, dan mulai mengumpulkan jejak. Karena pelaku yang merasa aman akan terus bergerak. Dan pelaku yang bergerak pasti meninggalkan jejak baru. Maka pagi itu saya mengembalikan semua laci seperti semula. Saya memasak air, membuat teh manis, dan menyapa ibu mertua dengan suara biasa. Ibu sudah baik kan? Saya buatkan bubur ya. Beliau menatap saya lama, mencari tanda kemarahan di wajah saya, dan tidak menemukannya. Sejak pagi itu, di rumah ini, sandiwara dibalas sandiwara. Malamnya, setelah ibu mertua tidur, saya menutup pintu kamar dan duduk di depan suami saya. Saya hanya berkata satu kalimat, cerita dari awal mas, pelan-pelan. Dia diam lama, memutar-mutar cincin kawinnya. Lalu, seperti bendungan retak, semuanya keluar. 9 bulan lalu, Pak Darman mengajaknya patungan usaha suku cadang. Modal awalnya 200 juta, katanya untuk stok barang dan sewa gudang kecil. 200 juta itu dia kumpulkan dari menjual motor kesayangannya dan memecah deposito THR. 3 bulan pertama dia menerima transferan untung 5 juta sebulan. Lalu Pak Darman bilang ada peluang lebih besar. Butuh mesin dan gudang yang lebih luas. Mas pinjam ke koperasi, kata suami saya. Lalu pinjam ke teman, lalu pinjam ke tempat lain. Suaranya makin kecil di setiap kata pinjam. Saya bertanya, totalnya berapa mas? Dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk makin dalam. Saya mengulang dengan suara datar. Totalnya, berapa? Jawabannya keluar seperti bisikan. Aku sendiri sudah tidak berani menghitung. Tari. Malam itu saya melihat suami saya menangis untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal. Dan saya belum tahu bahwa air mata itu baru uang muka dari tagihan yang sesungguhnya. Masih di malam yang sama, saya minta dia mengosongkan isi tasnya di atas kasur, kunci motor, dompet tipis, bonbon warung dan satu amplop yang sudah lecek di dasar tas. Saya membukanya. Surat pengunduran diri, ditandatangani 4 bulan lalu, lengkap dengan stempel bengkel. Jadi selama 4 bulan, setiap pagi, dia memakai seragam, mencium tangan saya, dan berangkat entah kemana. Saya bertanya kemana dia pergi setiap hari. Katanya ke gudang Pak Darman di Karawang, membenahi mesin yang tidak kunjung datang. Katanya malu kalau saya tahu dia berhenti dari bengkel. Katanya dia yakin sebentar lagi usahanya jalan dan semua akan terbayar. 3 kalimat katanya yang masing-masing adalah lubang. Saya duduk di tepi kasur, memandang seragam bengkel yang tergantung rapi di balik pintu. Seragam itu disetrika setiap minggu. Oleh saya. Saya menyetrika kostum sandiwara suami saya sendiri selama 4 bulan. Rasanya bukan seperti ditipu orang lain. Rasanya seperti menemukan bahwa lantai rumah yang kita pijak setiap hari ternyata kardus. Tapi menangis tidak menyelesaikan angka. Besoknya, saya mulai bekerja dengan cara saya. Hari Senin, saya izin masuk siang dan pergi ke bank.
Saya mencetak mutasi rekening kami berdua selama 12 bulan ke belakang. Sebagai istri dengan rekening gabungan, itu hak saya sepenuhnya. Petugas bank menyerahkan tumpukan kertas setebal skripsi. Saya membacanya di mobil, halaman demi halaman, dengan stabilo di tangan. Dan angka-angka itu mulai bercerita. 7 kali transfer keluar ke rekening atas nama PT Karya Niaga Sentosa. 15 juta, 40 juta, 60 juta, sampai yang terakhir 90 juta. Totalnya 380 juta rupiah. Hampir setara seluruh tabungan yang saya kumpulkan 14 tahun. Di bagian penerimaan, ada 3 transfer masuk kecil di awal, masing-masing 5 juta. Berlabel, bagi hasil. Lalu berhenti total 7 bulan lalu. Pola itu saya kenal dari pelatihan anti penipuan di kantor. Beri umpan kecil di depan, tarik jala besar di belakang. Nama polanya sederhana, gali lubang, kubur orangnya. Saya menyetabilo 7 transaksi itu sampai kertasnya hampir sobek. Hitam di atas putih. Mereka boleh pandai bicara, tapi mutasi rekening tidak bisa diajak bersandiwara. Malamnya saya meminta ponsel suami saya dan membukanya di depan dia. 3 aplikasi pinjaman daring berjejer di layar kedua, disembunyikan dalam folder bernama olahraga. Total tagihan di 3 aplikasi itu, 95 juta, dengan bunga berjalan setiap hari. Nomor referensi pendaftarannya tercantum di salah satu aplikasi. Pendaftarnya bukan dia sendiri. Dia dibantu seseorang yang paham prosedur. Saya bertanya siapa yang mendaftarkan. Dia menjawab pelan, "Dini, katanya bunga di situ paling ringan. Adik iparnya sendiri yang menuntunnya masuk ke lubang bunga harian. Lalu surat koperasi yang dulu dia rebut dari tangan saya, pinjaman 60 juta, sudah 2 bulan menunggak. Saya menjumlahkan semuanya di kalkulator dapur, 380 juta yang mengalir ke Darman. 95 juta pinjaman daring, 60 juta koperasi. 535 juta rupiah. Belum termasuk bunga yang terus berbunga." Angka itu menatap saya dari layar kalkulator seperti hewan buas. Suami saya bertanya dengan suara hancur, "Kita harus jual rumah ya, Tari?" Saya menatapnya dan menjawab pelan, "Tidak. Kita harus tahu dulu kemana uang itu benar-benar pergi. Karena nasib 500 juta itu tergantung satu pertanyaan. Darman ini pebisnis gagal atau pencuri yang berpura-pura gagal?" Sementara itu, sakitnya ibu mertua saya berkembang menjadi sakit yang ajaib. Setiap saya mengajak bicara soal uang, kepalanya langsung pening dan dadanya sesak. Setiap Dini datang membawa kabar, beliau sehat, duduk tegak, dan suaranya lantang. Bu Ida yang pertama membuka mata saya, suatu pagi saat saya membeli nasi uduk. Dia berkata hati-hati, "Mbak Tari, ibu kemarin lincah banget loh joget di acara pengajian arti." "Hah? Joget? Di pengajian? 2 hari setelah katanya hampir pingsan di kamar mandi." Bu Ida bahkan menunjukkan video dari grup ibu-ibu. Di video itu, ibu mertua saya tertawa lebar, menerima undian piring cantik. Saya menyimpan video itu baik-baik. Bukan untuk mempermalukan beliau. Untuk berjaga-jaga kalau sakit itu dipakai sebagai senjata. Dan benar saja, 2 hari kemudian senjata itu ditembakkan. Saat saya bertanya kenapa fotokopi KTP saya hilang, beliau memegang dada dan terhuyung. Dini yang kebetulan datang langsung berteriak, "Mbak, ibu sampai begini gara-gara Mbak terus menekan." Menekan. Saya yang diusir dari rumah sendiri disebut menekan. Malam itu istilah lama itu akhirnya keluar juga dari mulut ibu mertua saya. Dasar menantu durhaka. Sama orang tua kok perhitungan. Saya menjawab pelan, "Bukan perhitungan, Bu. Saya cuma bisa berhitung. Itu 2 hal yang berbeda." Sejak hari itu, dapur rumah saya berubah jadi ruang rapat yang bukan milik saya. Dini datang hampir setiap malam, dan percakapan selalu berhenti saat saya lewat. Potongan-potongan kalimat sempat tertangkap telinga saya. "Tinggal tanda tangan 1 orang. Sebelum lebaran harus beres. Jangan sampai dia curiga. 1 orang yang dimaksud jelas bukan presiden." Saya pura-pura sibuk menjemur pakaian dekat jendela dapur,
mengumpulkan serpihan kata. Suatu malam, Dini berbicara lebih jelas dari biasanya. Dia berkata pada ibunya, "Pokoknya ibu tenang saja. Pak Darman sudah siapkan semua jalurnya." Lalu suara ibu mertua saya pelan tapi terdengar, "Yang penting Hendra tidak masuk penjara, Din." Ah, penjara. Kata itu jatuh ke lantai dapur seperti pisau. Jadi mereka tahu persoalan ini sudah menyentuh ranah hukum, dan jalan keluar yang mereka pilih bukan polisi, bukan pengacara, melainkan tanda tangan saya. Malam itu saya menulis semua potongan kalimat itu di buku kas biru saya, lengkap dengan tanggal dan jam. Kebiasaan mencatat pengeluaran cabai ternyata berguna juga untuk mencatat pengeluaran nurani orang. Di halaman terakhir buku itu, saya menulis satu kalimat untuk diri sendiri. Jangan marah dulu, kumpulkan dulu. Hari Kamis, Dini mengumumkan bahwa Pak Darman akan datang makan malam. Katanya untuk bersilaturahmi dan menjelaskan kondisi usaha secara baik-baik. Ibu mertua saya mendadak sehat total dan memasak opor ayam sejak siang. Pak Darman datang pukul 7, membawa parsel besar berisi sirup dan kue kaleng. Dia memuji rumah kami sejak di pintu. "Wah, rumah berkah ini. Adem." Sepanjang makan, dia bercerita tentang gudang, kontainer, dan pesanan dari Sumatera. Semua cerita tanpa satupun angka yang bisa diperiksa. Lalu, di antara opor dan kerupuk, dia menjatuhkan kalimat intinya dengan santai. "Sebenarnya, usaha kita tinggal selangkah, Bos Hendra. Cuma butuh suntikan modal pakai agunan sebentar." Matanya melirik saya sekilas, secepat lidah ular. "Rumah ini kan nilainya bagus. 6 bulan, sertifikat balik. Saya jamin pakai nama baik saya." Dini langsung menimpali, "Iya mbak, ini mah cuma formalitas bank." Ibu mertua mengangguk-angguk. "Demi masa depan Hendra, tarik. 3 orang, 1 naskah, 1 sasaran." Saya menyendok opor dengan tenang, lalu bertanya satu hal saja. "Boleh saya lihat akta perusahaan dan laporan keuangan PT-nya, Pak?" Saya kebetulan kerja di bagian itu. Senyum Pak Darman bertahan, tapi tangannya berhenti di atas kerupuk 2 detik terlalu lama. Pertanyaan saya dijawab Pak Darman dengan pidato 5 menit. Tentang kepercayaan yang lebih penting dari kertas. Tentang almarhum ayahnya yang berdagang tanpa nota tapi tidak pernah berhutang. Tentang zaman sekarang yang katanya terlalu banyak curiga sehingga rezeki seret, 5 menit, 0 dokumen. Di kantor, kami punya istilah untuk jawaban seperti itu, asap tanpa dapur. Saya tersenyum dan berkata akan memikirkannya setelah lebaran. Wajah Dini berubah masam, Pak Darman justru makin ramah. Sebelum pulang, dia menggenggam tangan suami saya lama sekali di depan pintu. Dia berkata, "Minggu depan saya bawa orang notaris ke sini ya, biar ibu dan bos tenang." Orang notaris. Bukan notaris. Telinga saya menangkap bedanya. Notaris punya nama, punya kantor, punya nomor SK yang bisa diperiksa. Orang notaris bisa siapa saja yang sanggup membeli jas dan map kulit. Malam itu saya mencatat pelat nomor mobil Pak Darman dari balik tirai jendela. Saya juga memotret kartu namanya yang tertinggal di meja. PT Karya Niaga Sentosa. Alamatnya sebuah ruko di Karawang. Besok lusa, alamat itu akan saya datangi sendiri. Bukti berikutnya datang tanpa saya cari, terselip di tempat paling sepele. Hari Minggu pagi, saya menyapu kolong meja ruang tamu. Di antara debu dan bungkus permen, ada gumpalan kertas buram. Saya membukanya tanpa firasat apa-apa. Lalu jantung saya seperti berhenti satu ketukan. Selembar kertas penuh tanda tangan. Tanda tangan saya berbaris-baris, dari yang kaku sampai yang mulai luwes, seperti halaman latihan anak sekolah. Di pojok kanan bawah, ada satu yang nyaris sempurna, dilingkari pulpen merah. Tangan saya gemetar memegang kertas itu. Ada orang di rumah ini yang berlatih menjadi saya. Saya membandingkannya dengan goresan di buku telepon dapur. Tekanan penanya, ekor hurufnya, semuanya mengarah ke satu tulisan tangan yang saya kenal. Tulisan tangan yang biasa menulis daftar belanja titipan ibu mertua saya, tulisan Dini. Saya memotret kertas itu 30 kali dari berbagai sudut, dengan koran hari itu di sebelahnya sebagai penanda tanggal. Lalu saya kembalikan gumpalan itu ke kolong meja, persis di posisi semula.
Biarkan mereka mengira kertas itu masih rahasia. Pemalsu yang merasa aman akan memakai tanda tangan itu. Dan saat dia memakainya, dia mengikat dirinya sendiri. 3 hari kemudian, saya menemukan pasangan dari kertas latihan itu, sebuah map plastik merah tertinggal di kursi mobil suami saya, di bawah jaket. Di dalamnya, draft dokumen berjudul Surat Persetujuan Pemilik atas Penjaminan Aset. Objeknya, rumah kami, lengkap dengan nomor sertifikat hasil cetakan printer itu. Nilai penjaminannya membuat mata saya panas. 700 juta rupiah. Di bagian bawah, ada kop bertuliskan nama seorang notaris, R. Hartono, S.H., dengan nomor SK panjang. Dan di kolom pemberi persetujuan, tercetak rapi nama saya, Lestari. Belum ada tanda tangannya. Kolom itu masih kosong, menunggu hasil latihan di kertas buram itu mencapai kesempurnaan. Saya memotret seluruh halaman, lalu mengembalikan map itu ke bawah jaket. Malam itu saya tidak bisa tidur, tapi bukan karena takut. Saya tidak bisa tidur karena otak saya bekerja seperti mesin hitung. Nomor SK notaris itu terasa janggal, formatnya tidak cocok dengan tahun pengangkatannya. Saya membaca ratusan akta setiap tahun di pabrik. Nomor itu seperti faktur dengan kode pajak yang salah. Besoknya, saya menghubungi satu-satunya orang yang bisa memastikan, Bu Ratna, notaris langganan pabrik kami. Kalau nomor itu palsu, maka semua ini bukan lagi soal utang keluarga, ini soal pidana. Rabu sore, Bu Ida mencegat saya di ujung gang dengan wajah tidak enak. Katanya, siang tadi, ada 2 pria berkemeja rapi datang ke rumah saya. Mereka memotret pagar, mengukur lebar jalan dan mencatat-catat di papan jalan. Yang satu memperkenalkan diri pada tetangga sebagai petugas survei bank. Bank yang mana, dia tidak menyebut. Tanda pengenal, tidak ada. Ibu mertua saya menerima mereka di teras, menyuguhkan teh dan tertawa-tawa. Bu Ida bertanya hati-hati, Mbak Tari mau jual rumah ya? Kok nggak bilang-bilang? Pertanyaan itu seperti tamparan halus. Tetangga saya lebih dulu tahu rencana atas rumah saya daripada saya sendiri. Saya tersenyum dan menjawab rumah ini tidak dijual, tidak digadai, tidak kemana-mana. Bu Ida lega, lalu menambahkan satu detail kecil yang sangat berharga. Dia sempat memotret mobil kedua pria itu, karena parkir menutupi gerobaknya. Plat nomornya sama dengan plat yang saya catat dari balik tirai. Mobil Pak Darman. Survei bank tidak datang dengan mobil pribadi calon peminjam. Berarti yang datang bukan bank. Yang datang adalah panggung yang sedang dibangun. Malam itu saya menambah satu folder baru di ponsel. Saksi-saksi. Isinya dimulai dari Bu Ida. Kamis malam pukul 11, gang kami didatangi 3 sepeda motor. Suara knalpotnya sengaja dibesarkan, membangunkan separuh gang. Saya mengintip dari jendela. 3 pria berjaket hitam berhenti di depan pagar. Yang paling depan bertubuh besar, kepalanya pelontos, gerakannya santai seperti orang yang biasa ditakuti. Dia tidak mengetuk pintu, dia hanya menempelkan sesuatu di pagar, lalu berdiri merokok beberapa menit, seperti sedang menandai wilayah. Setelah mereka pergi, saya keluar dengan senter. Sebuah stiker oranye menyala tertempel di pagar. Rumah ini dalam pengawasan penyelesaian kewajiban. Di bawahnya tertulis nomor telepon dan satu nama, Jeffrey. Mas Hendra keluar menyusul, wajahnya langsung sepucat kapur membaca stiker itu. Dia berbisik, itu orang-orangnya yang dulu nagih ke gudang. Jadi, utang ini sudah berpindah tangan ke penagih lapangan. Saya memotret stiker itu, mencatat jam kejadian, lalu mencabutnya dengan tenang. Tetangga tidak perlu membaca itu setiap pagi. Tapi saya menyimpan stikernya di dalam plastik, seperti petugas menyimpan barang bukti. Mereka pikir stiker itu teror. Bagi saya, itu alat bukti nomor 8, lengkap dengan nama dan nomor telepon pelakunya. Jumat pagi, saya izin 2 jam dan pergi ke bank tempat kotak penyimpanan saya. Saya perlu memastikan satu hal dengan mata kepala sendiri. Petugas mengantar saya ke ruang besi, membuka kotak nomor 217. Sertifikat hak milik itu masih di sana. Asli, utuh, atas nama Lestari. Saya memegangnya beberapa detik,
seperti memegang nadi sendiri. Selama dokumen ini di sini, rumah itu tidak bisa berpindah tangan secara sah. Apapun yang mereka tanda tangani di luar sana, hanyalah kertas kosong bergaya. Tapi saya juga tahu, kejahatan dokumen tidak selalu butuh dokumen asli. Dengan fotokopi, tanda tangan palsu, dan orang dalam, banyak hal busuk bisa berjalan jauh. Sebelum pulang, saya menambahkan 2 benda ke dalam kotak besi itu. Buku kas biru berisi catatan kejadian, dan 1 flash disk berisi semua foto bukti. Kalau terjadi sesuatu pada saya, kotak ini akan bicara mewakili saya. Siang harinya, saya menelepon Bu Ratna, notaris langganan pabrik. Saya hanya berkata, butuh konsultasi pribadi, bukan urusan kantor. Beliau diam sebentar, lalu menjawab dengan suara berubah serius. Datang Sabtu pagi, Bu Tari, bawa semua yang Ibu punya. Jangan cerita ke siapapun dulu. Kantor Bu Ratna sederhana, tapi setiap mapnya berdiri tegak seperti barisan tentara. Saya mengeluarkan semuanya. Foto draft surat, kertas latihan tanda tangan, mutasi rekening, stiker penagih. Bu Ratna membacanya satu persatu tanpa berkomentar, hanya alisnya yang sesekali naik. Setelah halaman terakhir, dia melepas kacamata dan menatap saya. Dia berkata pelan, Bu Tari, ini bukan masalah rumah tangga, ini sindikat kecil yang rapi. Sindikat, kata itu resmi masuk ke hidup saya hari itu. Menurut Bu Ratna, polanya klasik, incar keluarga yang asetnya atas nama satu orang. Jerat anggota keluarga yang paling rapuh dengan utang, lalu paksa keluarga menyerahkan aset demi menyelamatkan dia. Kalau pemilik aset menolak, tanda tangan mereka palsukan. Dan untuk pemalsuan mereka butuh 1 perlengkapan panggung paling penting, notaris palsu. Bu Ratna mengetik nomor SK dari kop surat itu ke laptopnya, membuka direktori resmi kenotariatan. Jarinya berhenti. Dia memutar layar ke arah saya. Nomor SK itu memang pernah ada, tapi milik notaris yang sudah pensiun dan wafat 6 tahun lalu, nama R. Hartono dengan nomor itu tidak terdaftar di wilayah manapun. Bu Ratna menutup laptop dan berkata, sekarang kita punya 2 pekerjaan, Bu, membuktikan dan menjebak. Senin berikutnya, saya mengambil cuti setengah hari dan menyetir ke Karawang. Alamat PT Karya Niaga Sentosa di kartu nama itu menuntun saya ke deretan ruko tua. Ruko nomor 8, unit yang tercetak di kartu, tutup rapat. Rolling door-nya berkarat di bagian bawah, tapi papan namanya justru baru dicat. Seperti baju baru dipakaikan pada manekin yang sudah lama mati. Saya bertanya pada penjual kopi keliling di depan ruko sebelah. Katanya unit itu sudah 2 tahun kosong, hanya kadang dipakai untuk foto-foto. Foto-foto. Orang datang membawa kamera, memotret ruangan berisi kardus, lalu pergi. Kardus-kardusnya, kata bapak itu sambil terkekeh, sering kosong dan dipinjam dari toko sebelah. Jadi gudang yang diceritakan suami saya setiap malam itu adalah studio foto dadakan. Tempat Pak Darman memproduksi bukti kemajuan usaha untuk para korbannya. Saya memotret ruko itu dari 4 sudut, juga papan namanya yang masih bau cat. Lalu saya membeli 2 kopi dari bapak penjual, dan bertanya satu hal terakhir. Apakah dia bersedia bercerita lagi kalau suatu hari ada petugas yang datang bertanya? Dia mengangguk sambil menunjuk warungnya. Saya di sini tiap hari, Bu. Cerita gratis, kopinya bayar. Hari itu saya pulang membawa 2 gelas kopi dan 1 kepastian. Usaha itu tidak pernah ada. Malam itu, setelah semua orang tidur, saya membuka lemari kerja saya. Saya membeli sebuah binder kokelat besar, jenis yang kami pakai untuk audit tahunan di pabrik. Satu persatu bukti saya masukkan. Saya beri pembatas, saya beri nomor. Bagian 1, mutasi rekening, dan 7 transfer ke PT fiktif. Bagian 2, pinjaman daring dan koperasi, lengkap dengan nomor referensi pendaftaran. Bagian 3, foto kertas latihan tanda tangan dan draft surat persetujuan. Bagian 4, hasil penelusuran nomor SK notaris palsu, disahkan keterangan tertulis Bu Ratna. Bagian 5, foto ruko kosong, kesaksian penjual kopi, pelat nomor mobil, stiker penagih. Jari saya berhenti di halaman draft surat itu, di kolom nama saya yang menunggu tanda tangan. Mereka merencanakan ini sambil makan opor buatan dapur saya, sambil tidur di kamar yang saya bayar listriknya. Sambil memanggil saya,
Mbak, dan mencium tangan saya setiap pamit. Amarah itu, saya biarkan lewat, seperti membiarkan kereta lewat di palang pintu. Lalu saya kembali bekerja, karena amarah tidak punya nomor halaman. Di sampul binder, saya menempel label putih dan menulis dengan spidol. Keluarga. Biar mereka yang membacanya nanti mengerti, semua kebusukan ini mereka lakukan atas nama kata itu. Sabtu sore, ibu mertua mendadak ingin mengadakan arisan keluarga di rumah. Katanya untuk mempererat silaturahmi sebelum lebaran. Saya memasak, menata kue, menyambut tamu, seperti menantu pada umumnya. Di tengah riuh cerita dan keletak piring, Dini menggeser duduknya ke sebelah saya. Dia meletakkan map biru muda di pangkuan saya, di bawah meja, dengan gerakan halus. Katanya sambil tersenyum manis, "Mbak, ini berkas asuransi pendidikan buat Salma. Hadiah dari kami. Tinggal tanda tangan di sini." Pulpen sudah terselip di mapnya. Mata ibu mertua mengawasi dari seberang meja. Asuransi pendidikan, hadiah, untuk anak saya, naskah yang hampir sempurna. Saya membuka map itu pelan-pelan, halaman demi halaman, sambil tetap mengunyah kue. Halaman pertama memang brosur asuransi. Halaman kedua mulai aneh. Kuasa pengurusan dokumen. Halaman ketiga, surat kuasa menjual dan menjaminkan, dengan kolom objek yang sengaja dikosongkan. Kolom kosong itu lebih jujur daripada seluruh senyum di ruangan ini. Saya menutup map, tersenyum dan berkata, "Wah, terima kasih Dini." Saya baca dulu ya. Biasa, orang administrasi. Senyum Dini bertahan, tapi urat kecil di pelipisnya berkedut. Ibu mertua langsung memegang dadanya dan mengeluh pusing. Arisan bubar 15 menit kemudian. Sakit yang datang tepat saat rencana gagal, itu pola, bukan penyakit. Dan map biru itu kini menjadi bukti nomor 9. Setelah arisan gagal, mereka mengganti strategi, pengeroyokan moral. Minggu malam, 2 sepupu suami saya dan seorang paklik datang tanpa kabar. Mereka duduk melingkar di ruang tamu, dan saya dipersilakan duduk di tengah, seperti terdakwa. Paklik membuka sidang dengan suara berat. "Tari, keluarga itu saling menolong. Jangan hitung-hitungan." Sepupu yang satu menimpali, "Cuma pinjam nama doang kok susah. Rumah juga nggak kemana-mana." Pinjam nama. Mereka menyebut penjaminan 700 juta sebagai pinjam nama. Saya bertanya apakah mereka tahu kemana uang Mas Hendra mengalir selama ini. Ruangan hening 2 detik, lalu Paklik mengibaskan tangan. "Itu urusan laki-laki. Perempuan jangan ikut campur urusan usaha." Menarik. Uangnya urusan laki-laki, tapi tanda tangannya harus urusan perempuan. Ibu mertua menangis terseduh di kursi rotannya, tepat pada bagian yang membutuhkan tangisan. "Aku cuma ingin anakku selamat." "Apa salahnya menolong suamimu sendiri, Tari? Dasar tidak tahu diuntung." Suami saya duduk di pojok, mulutnya terbuka beberapa kali, tapi tidak ada suara yang keluar. Malam itu saya berdiri benar-benar sendirian di rumah yang saya beli sendiri. Saya menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Saya akan menolong Mas Hendra dengan cara saya, dan kalian akan melihat caranya sebelum Lebaran." Mereka mengira kalimat itu tanda menyerah. Mereka tidak tahu, saya baru saja mengumumkan jadwal sidang yang sebenarnya. Selasa siang, di tengah jam kerja, ponsel saya berdering dari nomor kantor cabang sebuah bank. Suara perempuan muda yang sopan. "Selamat siang, benar dengan Ibu Lestari? Kami ingin verifikasi pengajuan kredit multiguna Ibu." Pengajuan kredit multiguna atas nama saya. Saya menahan napas, lalu menjawab dengan suara setenang mungkin. "Oh ya, silahkan. Bisa dibacakan detailnya?" Sambil bicara, jari saya menyalakan perekam panggilan. Plafon pengajuan, 700 juta rupiah. Agunan, sebidang rumah di Bekasi Tengah, atas nama pemohon. Berkas, lengkap, katanya, termasuk surat persetujuan dan salinan sertifikat, lengkap. Termasuk tanda tangan saya yang tidak pernah saya berikan. Saya bertanya siapa petugas yang menangani pengajuan ini. "Pengajuannya melalui mitra pemasaran kami, Bu, atas nama Saudara Raka." "Raka, nama baru. Pemain yang selama ini bersembunyi di balik layar.
Saya berkata akan datang sendiri ke cabang untuk melengkapi data, lalu menutup telepon. Tangan saya gemetar, tapi bukan karena takut. Gemetar karena marah yang sudah menemukan alamat lengkapnya. Mereka sudah memasukkan dokumen palsu ke sistem bank. Mulai detik itu, ini bukan lagi urusan keluarga. Ini perkara pidana yang berjalan. Kamis pagi, saya datang ke kantor cabang bank itu, ditemani Bu Ratna. Kami tidak menemui petugas pemasaran. Kami langsung meminta bertemu bagian kepatuhan. Di ruang kaca, saya membuka binder Cocklet dan berbicara dalam bahasa yang mereka pahami. Pengajuan fiktif, tanda tangan palsu, notaris tidak terdaftar, indikasi keterlibatan mitra internal. Wajah petugas kepatuhan berubah setiap saya membalik halaman. Mereka memeriksa berkas pengajuan di sistem dan mencocokkannya dengan KTP asli saya. Tanda tangan di berkas itu bagus, sangat bagus. Hampir seperti milik saya, hasil dari berlembar-lembar latihan. Tapi hampir, dalam dokumen hukum, artinya palsu. Bank membuat berita acara, membekukan proses pengajuan, dan membuka pemeriksaan internal atas nama Raka. Sebelum pulang, petugas kepatuhan bertanya apakah saya ingin langsung melapor ke polisi. Saya menjawab, sudah disiapkan, tapi saya minta waktu sampai akhir pekan ini. Dia menatap saya heran. Saya bud, dari Bu Ratna yang menjawab sambil tersenyum tipis, klien saya ingin semua pihak hadir lengkap dulu Pak, karena dokumen palsu sebaiknya dibuka di depan orang-orang yang membuatnya. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Dan saya sudah memilih hari serta panggungnya. Kumpul keluarga 2 hari sebelum Lebaran di ruang tamu rumah saya sendiri. Malam Jumat, pukul 1, saya terbangun dan mendapati sisi kasur sebelah kosong. Dari kamar mandi, terdengar suara air keran dinyalakan kecil, dan di baliknya, suara bisikan. Saya berdiri di lorong gelap, tidak bergerak. Suara suami saya terdengar pecah, memohon, "Pak, saya mohon, jangan ganggu istri saya. Dia tidak tahu apa-apa." Jeda. Lalu suaranya makin kecil. Iya, Pak, sebelum Lebaran. Saya usahakan dia tanda tangan. Jeda lagi, lebih lama. Lalu satu kalimat yang membuat lorong itu terasa dingin. Jangan truk, Pak. Truk itu satu-satunya yang tersisa atas nama saya. Di balik pintu itu, suami saya sedang ditawar seperti barang lelang. Dan dia masih berusaha menyisakan satu hal untuk keluarganya, sebuah truk tua. Saya kembali ke kamar sebelum dia keluar. 5 menit kemudian dia berbaring di sebelah saya, napasnya berat menahan isak. Dalam gelap tangannya mencari tangan saya, ragu-ragu, seperti orang asing. Saya membiarkan tangan itu menggenggam. Bukan karena sudah memaafkan. Karena malam itu, saya sadar dia juga korban. Walau korban yang membukakan pintunya sendiri. Ada orang yang saat tenggelam, menarik orang lain ikut tenggelam. Dan ada orang yang saat tenggelam masih berusaha mengangkat satu tangan ke atas air, suami saya jenis yang kedua. Itu satu-satunya alasan rencana saya masih menyertakan namanya. Saya menyalakan lampu dapur dan mengajaknya duduk, 2 gelas teh hangat, jam dinding berdetak, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kejujuran. Saya bertanya kenapa dia mau mengusir saya pagi itu. Jawabannya keluar terbata-bata. Pak Darman mengancam akan mengirim penagih saat saya di rumah, supaya saya ketakutan dan mau menandatangani apa saja. Rencana ibu sakit 2 minggu adalah ide Dini untuk mengosongkan rumah dari saya selama proses berkas. Gembok baru itu dipasang Dini sendiri, sehari sebelumnya saat saya lembur. Mereka menyebut operasi itu dengan istilah yang manis,
menyelamatkan rumah dari nama yang salah. Saya bertanya apakah dia tahu soal latihan tanda tangan dan notaris palsu. Wajahnya kosong. Dia benar-benar tidak tahu. Dia mengira semua akan diurus secara resmi begitu saya menandatangani persetujuan. Suami saya bukan otak kejahatan ini. Dia bahan bakunya. Malam itu saya membuka sebagian rencana saya, hanya sebagian. Saya berkata, "Mas mau menebus semua ini? Lakukan 3 hal. Diam, datang di kumpul keluarga, dan jangan beritahu siapapun." Dia menatap saya lama, lalu mengangguk seperti orang yang baru menemukan pegangan di tengah arus. Untuk pertama kalinya sejak pintu itu dikunci, kami berdiri di sisi yang sama. 2 hari berikutnya, saya berubah menjadi panitia acara paling ramah sedunia. Saya menelepon ibu mertua dan berkata ingin mengadakan kumpul keluarga sebelum Lebaran, lengkap dengan opor dan rendang. Beliau terdengar senang sekaligus curiga. Saya menambahkan kalimat pancing, "Sekalian Bu, saya mau bicara soal surat-surat itu." Sepertinya memang sudah waktunya. Nada suaranya langsung cerah, sakitnya sembuh seketika di ujung telepon. 1 jam kemudian, Dini menelepon, manis seperti sirup, menawarkan diri membawa kue. Dia juga bertanya, "Pelan, apakah Pak Darman dan rekan notarisnya boleh ikut hadir, biar semua selesai sekali duduk?" Saya tersenyum ke arah cermin dan menjawab, "Boleh, justru lengkap lebih baik." Mereka mengira sedang menggiring saya ke meja penandatanganan. Padahal, saya sedang menyusun kursi untuk sidang. Sore harinya, saya menghubungi Mas Bayu, sepupu suami yang punya usaha ekspedisi. Satu-satunya orang di keluarga besar itu yang dulu pernah berbisik pada saya. "Hati-hati sama Darman Tari. Aku pernah dengar namanya di Karawang." Saya menceritakan semuanya. Dia diam lama, lalu berkata, "Aku datang, dan aku bawa telinga yang banyak. Terakhir, saya mengirim pesan kepada Bu Ratna dan petugas kepatuhan bank. Isinya hanya jadwal, alamat, dan 1 kalimat. Sabtu, pukul 10 pagi. Mohon siaga di telepon. Panggungnya sudah siap." Jumat malam, rumah sudah harum bumbu opor yang saya masak setengah matang. Salma menelepon dari rumah neneknya, suaranya riang menceritakan kue lebaran yang gagal mengembang. Saya menjawab sambil menatap binder coklat di meja kerja. Anak ini tidak tahu bahwa rumah tempat dia belajar berjalan nyaris berpindah tangan lewat kolom tanda tangan kosong. Dan kalau saya melakukan tugas saya dengan benar besok, dia tidak akan pernah perlu tahu rasanya kehilangan rumah. Saya memeriksa isi binder untuk terakhir kali, halaman demi halaman, seperti auditor menjelang tutup buku, 9 kelompok bukti, 42 lembar, 2 saksi di luar keluarga, 1 berita acara bank, dan 1 salinan laporan polisi yang sudah disiapkan Bu Ratna, tinggal menunggu nomor. Mas Hendra duduk di sofa, memandangi binder itu seperti memandangi cermin. Dia bertanya pelan, "Besok aku harus bagaimana, Tari?" Saya menjawab, "Jadi suami, berdiri di sebelah saya. Itu saja yang dari dulu saya minta." Dia mengangguk dan menunduk, dan saya melihat air jatuh ke punggung tangannya. Malam itu saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 3 minggu. Orang bilang menjelang perang orang sulit tidur. Itu kalau perangnya belum pasti menang. Sedangkan saya tidur dengan 42 lembar kepastian di atas meja. Sabtu pagi, pukul 10 kurang 5 menit. Rumah saya penuh. Bu Sumarni duduk di kursi tengah seperti ratu yang sedang menunggu penobatan. Dini di sebelahnya, memangku map biru yang sama dengan map di arisan itu. Mas Hendra berdiri di dekat dinding, tidak duduk, seperti orang yang belum memutuskan dia ada di pihak mana. Om Haris dan 2 sesepuh keluarga hadir, lengkap dengan wibawa yang biasa dipakai untuk menekan saya. Bu Ida saya minta datang membawa nasi uduk, supaya semua terlihat seperti silaturahmi biasa. Mas Bayu duduk paling pojok, dekat pintu, sesuai rencana kami, dan di atas meja, di depan saya, ada binder coklat, bertuliskan 1 kata, keluarga, 42 lembar. 9 kelompok bukti, 3 minggu kerja diam-diam. Saya membuka acara dengan kalimat yang sudah saya latih di depan cermin. "Terima kasih sudah datang."
Hari ini saya mau menyelesaikan semua urusan surat rumah ini di depan keluarga. Wajah Bu Sumarni langsung cerah. Dia mengira saya akhirnya menyerah. Nah, begitu dong Tari. Dari dulu kek, katanya sambil membenarkan kerudungnya. Dini bahkan sudah mengeluarkan pulpen dari tasnya. Pulpen, pemirsa. Dia membawa pulpen. Orang yang menyiapkan pulpen untuk tanda tangan orang lain biasanya sudah menghitung kemenangan. Mereka hanya lupa menghitung satu hal. Saya kepala administrasi keuangan. Pekerjaan saya memang membuat orang menandatangani hal yang benar dan menolak hal yang salah. Pukul 10:10, bel pintu berbunyi. Bu Sumarni dan Dini saling pandang. Mereka tidak mengundang siapa-siapa lagi. Saya yang membuka pintu. Silakan masuk Pak Darman. Ditunggu dari tadi. Pak Darman masuk dengan batik rapi dan tas kulit, senyumnya selebar pintu garasi. Di belakangnya, seorang laki-laki muda berkemeja biru muda dengan map coklat di tangan. Raka, 29 tahun. Mitra pemasaran bank yang namanya tercetak di formulir 700 juta itu. Wah, ramai sekali. Pas, ini memang urusan keluarga besar, kata Pak Darman, percaya diri. Dia mengira undangan saya artinya saya sudah lunak. Penipu yang baik membaca dokumen. Penipu yang sombong hanya membaca harapan. Saya persilakan mereka duduk tepat di sofa yang menghadap meja. Menghadap binder saya? Jadi, Bu Tari sudah siap tanda tangan surat persetujuan? Tanya Pak Darman. Langsung ke inti. Sebentar Pak, sebelum tanda tangan, saya mau cocokkan dulu beberapa berkas. Jawab saya. Biar tidak ada yang salah paham. Bapak kan paling teliti soal berkas. Dia tertawa kecil. Silahkan, saya paling suka orang teliti. Baik Pak, permintaan dikabulkan. Saya membuka binder. Lembar pertama, foto sertifikat rumah ini. Sebelum bicara surat persetujuan, kita pastikan dulu rumah ini punya siapa. Saya membaca pelan, jelas, supaya sesepuh yang duduk paling jauh pun mendengar. Sertifikat hak milik. Pemegang hak, Lestari. Satu nama, tidak ada nama lain. Dibeli 4 tahun lalu, 870 juta. 520 juta dari warisan tanah Bogor almarhum bapak saya. 350 juta dari tabungan saya bekerja 14 tahun. Om Haris berdeham. Tari, semua juga tahu itu. Tidak usah diulang. Justru harus diulang Om. Karena ada yang berencana menjual rumah ini tanpa saya. Ruangan hening. Bu Sumarni mengipas lehernya dengan ujung kerudung. Dan supaya tidak ada yang berpikir mengambil sertifikatnya dari lemari, saya tersenyum tipis. Aslinya tidak pernah ada di rumah ini. Sejak hari pertama, sertifikat itu tidur di kotak penyimpanan bank, nomor 217. Wajah Dini berubah. Pelan, tapi saya melihatnya. Seperti orang yang baru sadar memanjat tangga yang disandarkan ke tembok yang salah. 3 minggu mereka membongkar lemari, laci, kardus, mencari kertas yang tidak pernah ada di sini. Loh, kok dicurigai begitu Tari? Memangnya ada yang mau jual? Suara Bu Sumarni mulai tinggi. Ada Bu, lembar berikutnya yang akan menjawab. Saya membalik ke kelompok bukti kedua. 3 lembar foto, kertas buram penuh coretan. 1 nama ditulis berulang-ulang, dari kaku sampai luwes. Ini ditemukan di tempat sampah dapur saya. Tanda tangan saya dilatih 56 kali. Saya hitung satu-satu, karena saya orang administrasi. 56. Saya letakkan di sebelahnya fotokopi memo kerja Dini dari map biru arisan itu. Huruf T-nya sama, tarikan ekornya sama, tekanan pulpennya sama. Dini berdiri setengah bangkit. Itu bukan. Mbak jangan asal tuduh. Saya belum menuduh siapa-siapa Dini. Saya baru bilang hurufnya sama. Jawab saya tenang. Yang panik duluan biasanya yang paling paham maksud saya. Om Haris mengambil foto itu, membandingkan, lalu menatap Dini dengan tatapan yang berbeda dari minggu lalu. Mas Hendra menutup wajahnya dengan satu tangan. Dia sudah tahu bagian ini. 2 malam lalu, pukul 2 pagi, dia sudah mengakuinya sambil menangis di meja makan. Tapi melihatnya dibuka di depan ibunya sendiri, tetap membuat lututnya lemas. Dan untuk apa tanda tangan saya dilatih? Lembar berikutnya.
Saya angkat 2 kertas, satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Kiri, draft surat persetujuan pemilik. Rumah ini disetujui jadi jaminan 700 juta rupiah. Lengkap dengan kop notaris R. Hartono, sarjana hukum, beserta nomor surat keputusan. Kanan, surat keterangan resmi dari kantor notaris Bu Ratna, rekan kerja pabrik kami 12 tahun. Nomor surat keputusan itu memang pernah ada. Pemiliknya notaris di Bekasi yang sudah meninggal dunia 6 tahun lalu. Jadi dokumen ini dibuat atas nama orang yang sudah wafat. Kopnya palsu. Stempelnya palsu. Dalam hukum, ini namanya pemalsuan akta autentik. Ancamannya bukan denda, penjara. Sesepuh yang tadi paling keras menyuruh saya mengalah kini memegang kertas itu dengan 2 tangan, seperti memegang bara. Pak Darman masih tersenyum, tapi senyumnya sudah tidak sampai ke mata. Wah, Butari, dapat dokumen begituan dari mana? Itu kan draft internal, belum tentu dipakai, katanya. Belum tentu dipakai, Pak. Lembar berikutnya akan menjawab sudah dipakai atau belum. Saya melihat jakunnya naik turun. Untuk pertama kalinya sejak masuk dia melirik ke arah pintu. Pintu yang di dekatnya duduk Mas Bayu, badan kekar usaha ekspedisi yang sejak tadi tidak bicara sepatah kata pun. Kelompok bukti berikutnya saya tata berjajar, seperti menata kartu. Kiri, foto-foto dari brosur Pak Darman, gudang penuh barang, karyawan seragam, truk berlogo. Kanan, foto yang saya ambil sendiri 2 minggu lalu di Karawang. Ruko yang sama, kosong, lantai berdebu, gembok berkarat. Kata penjual kopi di sebelahnya, sudah 2 tahun begitu. Bapak penjual kopi juga cerita, pernah ada rombongan datang sehari, bawa barang, bawa orang berseragam, foto-foto, lalu pergi. Barangnya pinjaman, orangnya bayaran, fotonya jadi brosur. Dengan brosur itu, suami saya menyetor 7 kali. 15 juta, 40, 60, sampai 90 juta. Total 380 juta rupiah. Dikembalikan 3 kali, 5 juta, sebagai umpan. Lalu berhenti. Mas Hendra akhirnya bicara, suaranya serak. Benar, semua transfer itu dari rekening saya. Saya yang bodoh. Bu Sumarni menoleh ke anaknya. Hendra, jadi benar kamu sudah tidak kerja 4 bulan? Untuk pertama kalinya pagi itu, suara Bu Sumarni kehilangan nada perintahnya. Benar, Bu. Dan utang pinjol 95 juta itu juga benar. Didaftarkan lewat ponsel saya. Oleh Dini. Semua kepala berputar ke arah Dini, yang kini menatap lantai seperti ingin menggali lubang di sana. Terakhir, sebelum kita bicara penyelesaian, kata saya mau memutar satu rekaman. Saya letakkan ponsel di tengah meja dan menekan tombol putar. Suara petugas verifikasi bank memenuhi ruang tamu, menyebut nama saya, nomor objek jaminan, dan satu kalimat kunci. Pengajuan kredit multiguna 700 juta atas agunan rumah ibu, diajukan melalui mitra pemasaran atas nama saudara R. Saya hentikan rekaman tepat di situ dan menatap pemuda berkemeja biru muda itu. Selamat pagi Mas Raka. Pihak kepatuhan bank Anda menitip salam. Wajah Raka berubah putih seperti kertas faktur kosong. Saya menelepon satu nomor yang sudah saya simpan, lalu mengaktifkan pengeras suara. Suara perempuan tegas dari bagian kepatuhan, pengajuan dibekukan, berita acara sudah dibuat, dan saudara R sudah diamankan secara internal sejak Kamis sore, menunggu proses berikutnya. Laporan polisi juga sudah saya buat. Nomornya saya bacakan, silahkan dicatat, kata saya, lalu membaca nomor itu pelan-pelan. Pak Darman berdiri. Tas kulitnya dia sambar lebih cepat dari senyumnya menghilang. Mau kemana, Pak? Acara belum selesai, kata Mas Bayu dari dekat pintu, masih duduk. Tapi suaranya membuat Pak Darman berhenti 2 detik. Pak Darman menatap saya dan mengucapkan satu kalimat dingin. Ibu pintar, tapi pintar itu capek. Dia benar, saya capek. Tapi capek dan kalah itu 2 hal yang berbeda, Pak. Pak Darman keluar lewat pintu yang 3 minggu lalu digembok untuk saya. Pintu yang sama, arah yang berbeda. Kali ini yang terusir adalah dia. Tidak ada yang mengantarnya ke pagar. Bahkan Bu Sumarni, yang dulu menyuguhinya teh manis sambil memuji setinggi langit. 2 bulan kemudian, kami menerima kabar dari penyidik.
dia ditangkap di Surabaya dengan nama baru dan brosur baru. Korbannya di kota itu sudah 3 keluarga, hampir 4, kalau saja istrinya korban keempat tidak iseng memeriksa nomor akta notaris. Rupanya bukan hanya saya yang bekerja di bagian administrasi di negeri ini. Tapi itu cerita 2 bulan kemudian. Pagi itu, di ruang tamu saya, masih ada satu urusan keluarga. Urusan yang tidak bisa diselesaikan polisi manapun. Saya menutup binder dan menatap satu persatu wajah yang 3 minggu terakhir menyebut saya menantu durhaka. Sekarang, kata saya, kita bicara soal kalian. Saya tulis angka-angka itu besar-besar di kertas, supaya tidak ada yang bisa pura-pura tidak melihat. Setoran ke perusahaan bodong, 380 juta. Pinjol, 95 juta. Koperasi, 60 juta. Total 535 juta rupiah. Itu harga dari gengsi dan rahasia. Mas Bayu maju, meletakkan surat yang sudah dia siapkan, jaminan tertulis pembayaran bertahap kepada penagih, atas nama usahanya. Hutang tetap hutang, harus dibayar, tapi mulai sekarang bayarnya pakai jadwal, bukan pakai teror stiker di pagar, katanya. Mas Hendra berdiri, suaranya pelan tapi tidak gemetar lagi. Truk dan peralatan bengkel saya jual semua. Mulai Senin saya kembali kerja di bengkel Pak Yusuf, dari bawah. Lalu giliran yang ditunggu semua orang. Saya buka lembar terakhir binder. Rekening Dini. Masuk 35 juta dari rekening yang sama dengan rekening PT Bodong itu. Keterangannya. Komisi. Jadi sementara kakakmu disedot 500 juta, kamu dibayar 35 juta untuk membantu menyedotnya. Dini menangis. Bukan tangis sedih. Tangis orang yang tertangkap. Uang itu dikembalikan, dicicil dari gajimu. Dan kamu yang mencabut nama Mas Hendra dari 3 aplikasi pinjol itu, ditemani Mas Bayu besok pagi. Atau lembar ini menyusul ke kantor polisi, satu map dengan punya Pak Darman. Pilih sendiri. Dia memilih mencicil. Orang yang pandai berhitung komisi, biasanya cepat juga menghitung ancaman penjara. Yang terakhir bersuara justru yang biasanya paling nyaring, Bu Sumarni. Dia tidak membela Dini, tidak menyebut menantu durhaka, tidak menyebut sakitnya. Dia hanya duduk, memandangi kertas berisi angka 535 juta itu, lalu menangis, bukan tangis dada sesak yang biasa muncul setiap kali saya menolak permintaannya. Tangis orang tua yang baru sadar sudah dipakai sebagai senjata oleh anak gadisnya sendiri. Tari, suaranya pecah. Ibu yang menyuruh Hendra mengunci pintu itu. Ibu pikir kamu yang pelit. Kamu yang menghalangi rezeki keluarga. Ternyata yang ibu usir dari rumah ini. Satu-satunya orang yang sedang menjaga rumah ini. Dia menggenggam tangan saya. Tangannya dingin dan gemetar. Dan kali ini gemetarnya bukan acting. Saya tidak langsung memeluknya. Saya bukan malaikat. Luka 3 minggu tidak hilang dengan satu genggaman, tapi saya juga tidak menarik tangan saya. Karena di ujung ruangan, ada foto Salma di dinding. Anak saya butuh rumah yang utuh, bukan rumah yang menang. Sudah, Bu, kata saya akhirnya. Yang penting sekarang semua sudah jelas. Kita mulai lagi dari yang jelas-jelas saja. Hari itu, tidak ada yang menang. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, tidak ada yang berbohong. 3 bulan berlalu sejak pagi itu. Bu Sumarni kembali ke kampung diantar Mas Hendra dan saya baik-baik, lengkap dengan oleh-oleh. Setiap Jumat dia menelepon, bukan untuk mengatur rumah saya, tapi untuk bertanya kabar Salma. Dini mencicil 35 juta itu setiap tanggal 5. Transferan pertamanya datang dengan keterangan singkat, "Maaf, saya tidak membalas pesannya, tapi saya juga tidak memblokirnya." Pintu maaf itu seperti pintu rumah ini. Tidak digembok, tapi yang masuk harus mengetuk dulu. Mas Hendra kembali bekerja di bengkel Pak Yusuf. Mulai dari bawah, pulang dengan tangan hitam oli dan wajah yang lebih jujur. Truk dan peralatan kesayangannya laku 160 juta, semuanya masuk ke pelunasan, sisa utang masih panjang, 2 tahun lagi kalau lancar. Tapi sekarang utang itu tertulis di kertas yang kami tempel di pintu kulkas, bukan disembunyikan di folder bernama olahraga. Dan setiap pagi, sebelum berangkat, dia yang membukakan pintu pagar untuk saya.
Pintu yang sama, tangan yang sama, tapi orang yang berbeda. Banyak penonton mungkin bertanya, kenapa saya tidak menggugat cerai? Jawabannya, jujur saja, saya sempat menimbangnya. 3 malam saya menimbangnya. Tapi laki-laki yang saya lihat sekarang adalah laki-laki yang mengakui kebodohannya di depan ibunya sendiri, menjual harga dirinya yang berbentuk truk, dan memulai lagi dari nol. Yang menghancurkan kami bukan kemiskinan. Yang menghancurkan kami adalah rahasia. Maka syarat saya satu, tidak ada lagi rahasia. 1 rupiah pun. Sekarang setiap malam minggu kami duduk berdua dengan buku catatan, menghitung pemasukan dan cicilan, seperti rapat kecil 2 orang dewasa. Mas Hendra menyebutnya rapat direksi. Saya menyebutnya pernikahan dalam masa percobaan. Dia tertawa setiap kali saya menyebut istilah itu. Tapi dia tidak pernah protes. Dia tahu masa percobaan itu hadiah, bukan hukuman. Salma sudah kembali tidur di kamarnya sendiri, dengan poster bintang laut dan cita-cita jadi dokter hewan. Dia tidak pernah tahu detail pagi itu. Biar ada hal-hal yang cukup ditanggung orang tuanya saja. Yang dia tahu, ayahnya sekarang selalu pulang sebelum maghrib, dan ibunya tidak lagi menangis di teras. Para pemirsa, cerita saya hampir selesai. Tapi izinkan saya bicara sebentar, dari hati ke hati. Ada banyak perempuan di luar sana yang malam ini pulang lembur dan menemukan pintu yang tidak terbuka. Mungkin bukan pintu rumah, mungkin pintu hati pasangannya, pintu pengakuan keluarganya. Untuk kalian, jangan buru-buru mengemis agar pintu itu dibuka. Periksa dulu, atas nama siapa rumah itu. Periksa dulu kebenaran ada di pihak siapa. Simpan dokumen penting kalian baik-baik, sertifikat, perjanjian, bukti transfer. Kertas tidak bisa berbohong dan kertas tidak bisa diintimidasi. Untuk para suami yang sedang terjepit utang dan malu mengaku, rahasia kalian tidak melindungi keluarga. Rahasia kalian yang justru menggadaikannya. Istri kalian lebih kuat menghadapi kabar buruk daripada menghadapi kebohongan yang manis. Dan untuk para orang tua yang tinggal bersama anak dan menantu, rumah itu dijaga dengan adil, bukan dengan berpihak. Menantu yang kalian curigai diam-diam bisa jadi satu-satunya yang sedang berjaga di depan pintu brankas keluarga. Saya tidak membenci Bu Sumarni. Saya tidak membenci Dini. Membenci itu melelahkan, dan saya sudah cukup lelah dengan lembur 10 jam. Saya hanya memilih untuk tidak lagi bisa dibodohi. Dan pilihan itu gratis, tersedia untuk semua orang. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Harga diri tidak dibangun dari gengsi, tapi dari kejujuran. Mas Hendra kehilangan pekerjaan dan tidak hancur. Dia hancur ketika menyembunyikannya. Dalam hidup, kita punya pilihan. Menjadi orang yang menggembok pintu untuk menutupi kesalahan, atau menjadi orang yang membuka semua catatan dan mulai lagi dari yang benar. Pintu rumah saya pernah digembok dari dalam oleh orang-orang yang saya beri makan. Hari ini, pintu itu terbuka. Bukan karena saya mendobraknya, tapi karena kebenaran punya kebiasaan aneh. Dia selalu menemukan jalan keluar, serapat apapun gemboknya. Kalau cerita saya menemani lembur kalian malam ini, tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton, dan pelajaran mana yang paling mengena. Jangan lupa bagikan cerita ini kepada perempuan yang sedang berjuang diam-diam di luar sana. Siapa tahu, ini jadi pengingat bahwa dia tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Lestari, dan ini cerita saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga dokumen kalian, jaga hati kalian, dan jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian lupa. Kalian berharga.